Pada suatu hari amarallahu subhanahu wa ta'ala iblis an ya'tiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis untuk datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yujibuhu an kulli ma yas'aluhu, dan Allah perintahkan iblis untuk menjawab apapun yang ditanyakan nanti oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datanglah iblis itu menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang kakek tua yang di tangannya terdapat ceret. Lalu kemudian ketika dia datang kepada baginda Nabi Muhammad, baginda Nabi bertanya, "Man anta?" Siapakah engkau? Kemudian orang tua itu mengatakan, "Ana iblis, aku adalah iblis." Lalu kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kam a'da'uka min ummati ya iblis?" Berapakah jumlah musuhmu dari golongan umatku wahai iblis? Maka iblis pun menjawab, 15. Musuhku yang ada di dalam umatmu itu ada 15 golongan. Lalu kemudian iblis menjelaskan satu persatu dari musuhnya di dalam umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama adalah anta ya Muhammad. Musuhku yang paling utama adalah engkau wahai Nabi Muhammad. Musuhnya iblis adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi Muhammad dilahirkan, maka iblis menjerit kesakitan karena merasakan betapa dahsyatnya lahirnya kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata iblis, musuhku di dalam umatmu itu adalah imamun adil. Musuhku adalah pemimpin yang adil. Apabila di tengah umat Nabi Muhammad terdapat pemimpin yang adil, terdapat pemimpin keluarga yang adil, terdapat pemimpin kampung yang adil, terdapat pemimpin umat yang adil, terdapat pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, pemimpin suatu negeri, dan dia adalah pemimpin yang adil, maka dia akan menjadi musuh iblis. Pasti bala tentara iblis akan memusuhi pemimpin-pemimpin yang adil di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang menjadi musuh iblis di dalam umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ghaniyun mutawadhi', orang kaya yang rendah hatinya. Kalau ada di tengah umat Nabi Muhammad orang kaya yang tidak sombong, orang kaya yang ringan tangannya, orang kaya yang senantiasa membantu orang lain, orang kaya yang mampu melihat laparnya orang yang lapar, orang kaya yang mampu membayarkan hutangnya orang yang berhutang, maka dia akan menjadi orang yang paling dibenci oleh iblis la'natullahi alaih. Kemudian yang keempat adalah tajirun sadiq, pedagang yang jujur, pedagang yang tidak berbohong ketika dia berniaga, pedagang yang menyampaikan kebenaran, pedagang yang tidak memoles sesuatu dengan kepalsuan agar barang dagangannya laku. Maka setiap pedagang yang jujur, ia akan menjadi kekasih Nabi Muhammad, tetapi ia akan menjadi musuh iblis la'natullahi alaih. Kemudian yang kelima, orang yang menjadi musuh iblis di dalam umat Nabi Muhammad adalah alimun musallun yatakhasya. Orang alim, orang berilmu, apabila dia salat dia mampu khusyuk di dalam salatnya, maka orang alim yang salat dengan khusyuk adalah musuhnya iblis. Karena iblis merasa terganggu dengan adanya orang alim yang salat. Iblis merasa sakit apabila ada orang alim yang salat dengan khusyuk, karena orang alim itu mampu menyingkirkan dunia dari qalbunya. Kemudian yang keenam, yang menjadi musuh iblis di dalam umat Nabi Muhammad adalah mukminun nasih, yaitu seorang mukmin yang mampu menasihati orang lain. Kemudian yang ketujuh, musuh iblis di dalam umatnya Nabi Muhammad adalah mukminun rahim, seorang mukmin yang memiliki hati yang penuh rahmat, seorang mukmin yang memandang orang lain dengan pandangan rahmat, seorang mukmin yang penuh cinta dan kasih sayang. Dia berkasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memandang orang lain dengan pandangan hina.
tidak mudah lisannya mengatakan anta kafir, tidak mudah ia kafirkan umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Nabi rahmat. Justru Nabi Muhammad tidak ingin satu umatnya ada di dalam neraka. Bagaimana bisa ada orang mengaku umat Nabi Muhammad tapi lisannya mudah mengkafirkan orang lain, lalu kemudian ia bangga menganggap saudaranya masuk ke dalam neraka, wal iyazubillah. Kemudian yang kedelapan, orang yang menjadi musuhnya iblis di dalam umat Nabi Muhammad adalah taibun sabitun ala taubatihi. Umat Nabi Muhammad yang bertaubat dan dia istiqamah di dalam taubatnya. Umat Nabi Muhammad ini bukan umat yang maksum dari dosa. Setiap kita punya dosa, setiap kita pernah bermaksiat. Apakah maksiat kita tersembunyi, apakah maksiat kita terang-terangan, tapi siapapun umat Nabi Muhammad yang bertaubat kepada Allah, maka Allah terima taubatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjadi kekasih Allah, kekasih Nabi Muhammad. Tapi orang yang bertaubat itu akan dimusuhi oleh iblis laknatullahi alaih. Kemudian musuh iblis yang kesembilan yang ada di dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mutawarri'un 'anil haram, orang yang mampu menjaga dirinya dari sesuatu yang haram, orang yang mampu menjaga mulutnya dari memakan sesuatu yang haram, orang yang mampu menjaga tangannya dari menyentuh sesuatu yang haram, orang yang mampu menjaga kakinya dari melangkah kepada sesuatu yang haram. Siapa yang mampu menjaga dirinya dari sesuatu yang haram, ia akan menjadi kecintaan Allah dan Rasulullah meskipun ia dimusuhi oleh iblis laknatullahi alaih. Kemudian yang ke-10, orang yang dimusuhi oleh iblis adalah mu'minun yudawimu ala taharah, seorang mukmin yang mampu menjaga taharah. Apabila batal wuduknya, ia bergegas wuduk kembali. Apabila batal wuduknya, ia kemudian memperbaharui taharahnya. Orang yang senantiasa dalam keadaan suci, maka ia di bawah perlindungan para malaikatnya Allah. Tapi orang itu akan dibenci oleh iblis laknatullahi alaih. Kemudian yang ke-11, orang yang menjadi musuhnya iblis di dalam umat Nabi Muhammad adalah mukminun kasirus sadaqah, seorang mukmin yang banyak bersedekah, seorang mukmin yang mengisi kotak amal kebaikan, seorang mukmin yang menghilangkan laparnya orang yang lapar, seorang mukmin yang mampu membayarkan hutangnya orang lain yang sedang berhutang. Siapapun seorang mukmin yang mengeluarkan hartanya untuk sedekah, maka ia akan menjadi kekasih Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-12, seorang mukmin yang dimusuhi oleh iblis laknatullah adalah mukminun yanfa'un nas, seorang mukmin yang senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian musuh iblis di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukminun hasanul khuluqi, seorang mukmin yang baik perangai dan akhlaknya. Ia baik kepada orang tuanya, ia baik kepada tetangganya, ia baik kepada karib kerabatnya, ia baik kepada masyarakatnya, ia baik kepada bawahannya, ia baik kepada atasannya. Seorang mukmin yang baik perangai dan akhlaknya, ia akan menjadi kekasih Allah dan Rasulnya meskipun ia dimusuhi oleh iblis laknatullahi alaih. Kemudian umat Nabi Muhammad yang dimusuhi oleh iblis adalah hamilul Quran yudimu qiraatahu, seorang mukmin yang senantiasa menghafal Quran dan dia sering membaca Al-Quran yang dia hafalkan itu, maka Al-Quran itu akan mengantarkan dia menjadi kekasih Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, orang yang menjadi musuhnya iblis di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qaimul laili wan nasu niyam, orang yang bangun pada malam hari, ia mendirikan salat, ia bertaubat kepada Allah, ia menangis di dalam sujudnya, ia merasa bahwa kematian begitu dekat dengan dirinya, ia takut dengan azab kubur, ia takut dengan siksa neraka, ia takut wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Maka orang yang bangun pada malam harinya untuk qiyamul lail lalu menangisi dosa-dosanya, sedangkan orang lain lelap dalam tidur mereka, maka orang itu akan menjadi kekasih Allah dan Rasulnya dan dimusuhi oleh iblis laknatullahi alaih.